Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Sobat Maestro berada. Saya rindu melalui program Bible and Coffee ini yang setiap hari Senin, Rabu, dan hari Sabtu ada kita dengar bersama-sama. Maka kita tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, kita terus diperbaiki hidup kita oleh firman. Karena Yesus bilang firman itulah yang membersihkan kehidupan kita, sehingga pada akhirnya hidup kita selalu didapati Tuhan berkenan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah melalui program Bible and Coffee ini yang ada di Radio Maestro ini boleh menjadi berkat buat setiap kita semua. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan nyata sempurna atas hidup kami. Kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga masa-masa yang kami jalani hidupi, sekalipun kami ada di tengah-tengah pandemik ini, hidup kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Hidup kami terpelihara dalam berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna. Karena itu Bapa yang baik, bicara bagi masing-masing kami, anak-anak-Mu, secara khusus melalui program Bible and Coffee yang ada di Radio Maestro ini. Berkat Tuhan menopang kami, sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, hari ini saya ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Saudara kalau ada di rumah, atau saudara bisa ambil Alkitab, atau saudara bisa hanya mendengarkan, kita akan dengarkan firman Tuhan ini ya. Alkitab mencatat, siapa ia? Raja Uzia pada saat itu yang memerintah, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara perhatikan, di masa mudanya Raja Uzia sudah menjadi raja di umur 16 tahun, ya kan? Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Apa yang Uzia lakukan? Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan perhatikan ayat selanjutnya bilang begini saudara. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya ulangi lagi kata-kata ini saudara. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah apa? Cari Tuhan. Bonusnya yang kau dapat adalah apa? Engkau diberkati. Tapi bukan berkatnya yang kau kejar. Bonusnya adalah apa? Allah membuat segala usahanya berhasil. Tapi bukan usahanya yang berhasil yang kita cari, yang kita kejar. Tapi yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Nah masalahnya hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang mengejar adalah berkatnya terlebih dahulu gitu kan. Lebih mengejar berkat daripada perkenanan Tuhan. Akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, kita melupakan esensinya dari apa yang kita jalani kehidupan kita tatkala kita sudah diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita pergi beribadah, kita mencari Tuhan bukan untuk diberkati. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah dibebaskan, sudah dikasih dalam Tuhan. Dulu kita budak dosa, dulu kita terikat, dulu kita harus dihukum. Tapi ketika kita terima Yesus, maka Alkitab jelas memberikan kepastian, engkau sudah dibebaskan, engkau sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal ibadahmu, tapi karena apa? Tapi karena kasih karunia. Lalu apa balasan kita? Kita menyembah Tuhan.
Kita beribadah kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini itu dibalik, saudaraku. Kita datang beribadah Tuhan supaya kita diberkati. Kita datang beribadah kepada Tuhan supaya kita disembuhkan. Kita datang beribadah kepada Tuhan supaya toko dagangan kita lancar, diberkati Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hukumnya sudah pasti. Selama kita cari Tuhan, maka Allah membuat usahanya berhasil. Selama kita mendahulukan kerajaan Allah serta kebenarannya, maka ditambahkan apa segala yang baik. Itu udah bonus. Tapi bukan bonusnya yang kita kejar, saudara dikasih dalam Tuhan. Itulah kelicikannya iblis. Iblis selalu memakai firman untuk memutarbalikan firman. Akhirnya kita kebingungan. Dan akhirnya kita salah dalam meresponi firman. Akhirnya iblis menaruh pikiran-pikiran cupet, pikiran-pikiran pendek, pikiran-pikiran salah dalam hati dan pikiran kita. Untuk apa? Kita kejar Tuhan, tapi supaya Tuhan memberkati hidup kita, supaya Tuhan menolong saya. Jadi sehingga ketika kita nggak menerima berkat Tuhan, ketika kita diuji Tuhan, dimurnikan Tuhan, diproses Tuhan, akhirnya kita kecewa. Kenapa? Karena yang kita tahu selama saya cari Tuhan, saya diberkati. Selama saya cari Tuhan, dagangan usaha saya dibuat tangan Tuhan berhasil. Tiba-tiba nggak ngalamin. Akhirnya kecewa. Akhir-akhirnya muntaber. Apa tuh pendeta muntaber? Mundur tanpa berita. Saudaraku, terhilang. Kenapa? Karena salah konsepnya. Ikut Tuhan cari berkat, bukan ikut Tuhan cari perkenanan Tuhan. Sekali lagi saya datang menyampaikan setiap hal ini, setiap kita, saudaraku. Kita beribadah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan karena kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Simple. Dan Tuhan lihat hati lu, saudara. Kalau Tuhan lihat ada keseriusan, ada kesungguhan, ada kesetiaan dalam hatimu, terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan rumah tangga saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saudara dan saya. Terlalu mudah. Tapi yang Tuhan mau, adakah engkau cari perkenananku? Sehingga akhirnya yang kita kejar hati, bukan kantong Tuhan. Iya kan? Jangan sampai kita terfokus kepada kantong. Saudara sebagai orang tua nih, sekarang saya mengilustrasikan kita sebagai orang tua, kita pulang lah. Dulu waktu kita masih bisa kerja gitu kan, kita kerja, kita pulang kerja, kita datang ke anak kita pengen anak kita peluk, main sama kita. Tapi tiba-tiba anak kita datang ke kita bukan pengennya kita. Dia datang ke kita cuman pengen minta uang, atau minimal dia cuman pengen cari handphone kita. Kalau dia masih anak-anak, Daddy atau Mami minta handphonenya dong. Kirain mau peluk kita, kirain mau cium kita, tapi dia minta handphone kita, lalu pergi meninggalkan kita dan main sibuk dengan gadgetnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, gimana hati kita sebagai orang tua? Kira-kira seperti itu kalau kita datang cari Tuhan. Kita nggak cari hadiratnya, kita cari berkatnya. Kita nggak cari perkenanannya, kita cari kesembuhannya. Kita cari berkatnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan setiap kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidup kita, pekerjaan kita. Tapi hari ini Tuhan ajarkan kita, cari Tuhan dulu. Itu dulu aja. Nanti bonusnya, maka Tuhan membuat segala usahamu berhasil. Bonusnya apa? Tuhan akan membuat setiap kita berhasil dalam segala apa yang kita kerjakan. Tapi yang terlebih dulu kita lakukan adalah lakukan apa yang benar. Yang terlebih dahulu kita lakukan adalah kerinduan untuk selalu mencari pribadinya. Amin, saudara. Nah, hari ini kita diingatkan, terlalu mudah untuk Tuhan membuat setiap kita berhasil dalam segala apa yang dikerjakan oleh tangan kita. Tapi yang Tuhan mau, carilah perkenanan Tuhan. Kejarlah hatinya Tuhan. Kejarlah pribadi Tuhan. Maka apa yang ada di kantongnya Tuhan, wah, ya kan? Itu akan ada dalam hidupmu. Nggak usah itu yang kita kejar, Pak, Bu. Nggak usah dompetnya Tuhan. Kejar hatinya Tuhan. Maka engkau akan diberkati. Maka engkau akan melihat bukti pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami. Kami mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan kami percaya apa yang baik yang berasal daripada Tuhan, Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kami. Karena itu yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat setiap umat-Mu. Biarlah setiap kami mengerti bahwa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami adalah mencari perkenanan Tuhan, mencari hati Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Dan kami tahu bahwa bonus yang daripada Tuhan itu akan mengejar hidup kami. Kami tidak perlu fokus dengan apa yang menjadi bonus, karena itu adalah urusan Tuhan yang memelihara hidup kami, bagian kami.
mencari Tuhan, bagian kami memuliakan Tuhan, bagian kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, sehingga akhirnya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.